Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pandai Motor. Perhatikan pada video ini. Ketika melakukan pengisian air radiator dan terjadi hal seperti di video, dapat diindikasikan adanya kerusakan seal water pump. Air radiator akan keluar secara otomatis melalui lubang khusus pembuangan. Jika terjadi kebocoran, segera perbaiki sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Untuk akibatnya itu biasanya mesin itu overheat, ya, ataupun terlalu panas, nanti timbul tanda seperti jadi nanti akan timbul muncul seperti ini ya. Jadi kalau misalkan pada bagian lampu tanda di sini itu nyala, ini kan terlalu panas ya, jadi harus diperbaiki untuk bagian water pumpnya agar tidak muncul ini. Untuk yang perlu dilakukan penggantian yaitu adalah komponen ini ya, seal water pumpnya. Jadi biasanya pada bagian seal ini karetnya itu pecah ya. Berikut contoh kerusakan seal water pump pada sistem pendingin sepeda motor. Ataupun pecah, terus mungkin keramiknya itu pecah ataupun apa ya, pokoknya pecah lah ya. Jadi ini akan mengakibatkan kebocoran ya, airnya itu akan keluar dan mengakibatkan pada air radiator itu akan bocor keluar ya, ataupun menetes. Nah di sini itu nanti akan mengakibatkan yang namanya mesin itu overheat, karena tidak ada yang namanya air yang terisi di dalam sistem pendinginnya. Jadi kalian harus melakukan penggantian pada bagian komponen ini. Nah untuk penggantiannya ya itu tinggal hanya melepaskan pada bagian radiator ya, terus magnet. Dan buat kalian yang mau melakukan proses penggantian seal water pump di sini ya, ini langsung saja ke bengkel kepercayaan kalian ya, jangan buka sendiri. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kenapa? Karena ya nanti ada barang-barang yang harus dilakukan penggantian. Contohnya untuk melakukan penggantian pada bagian ini. Pada penggantian seal water pump itu tidak hanya mengganti pada bagian sealnya saja ya, tapi juga mengganti pada bagian perpaknya sekaligus. Jadi di sini itu ada perpak seal dari bagian water pumpnya ya. Terus di sini itu ada seal oli ya, seal oli yang terhubung ataupun berdampingan dengan seal water pump. Ya, jadi ini ketika melakukan proses pembongkaran pada bagian water pump ya, untuk komponennya seperti ini ya. Jadi untuk bentuk dalamnya itu seperti ini ya, untuk di bagian water pumpnya ya. Ini adalah saluran ataupun gear penghubung yang menuju ke bagian water pump ataupun pompa air radiatornya ya. Sini itu pompanya ataupun gear penghubungnya. Nah di bagian ini itu terhubung dengan adanya seal oli. Nah di sini tuh seal oli ya, ini ada seal oli di bagian dalam dari bagian gearnya. Terus di sebelah sananya itu adalah seal water pumpnya ya, ataupun komponen water pumpnya. Nah ini itu adalah yang terhubung dengan bagian kruk as ya. Ini digerakkan oleh komponen kruk as ya, dan di sini itu adalah seal dari bagian magnet ya. Untuk komponennya itu seperti ini. Jadi buat kalian itu jangan asal bongkar sendiri. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Karena untuk proses pemasangannya pun ini juga sangat penting ya. Sangat berbahaya ketika kalian tidak memahami tentang kinerja ataupun sistem kerjanya pada bagian sistem pendingin di sepeda motor Vario 110 ya. Ini ada sistem pengunciannya. Jadi kalau misalkan masang ini terus masangnya asal-asalan, terus ininya itu enggak pas ya, nanti malahan bisa mengakibatkan kerusakan pada bagian komponen lain, atau bisa saja merusak pada bagian gear pompanya di sini ya. Ini terbuat dari bahan plastik ya, jadi harus berhati-hati ketika melakukan proses pemasangan. Nah terus untuk seal yang diganti lagi itu adalah di bagian seal ini ya, seal oli tadi. Terus ini juga sekaligus ya, harus sekaligus diganti. Dan ini adalah o-ring
bagian pertama ya. Ini juga wajib diganti ketika melakukan penggantian pada bagian seal water pump ya. Jadi sekaligus untuk proses pembongkarannya agar pengerjaannya itu maksimal ya. Jadi tidak takut akan terjadi kerusakan hal-hal yang lain pada bagian komponen di sini karena kita sudah mengganti secara keseluruhan.